Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xing Yangsu meraung, langsung membakar darah esensinya, melemparkan dirinya ke dalam keadaan gila. Saat itu, aura milik Xing Yangsu sudah sangat kuat. Ia tak ragu mengorbankan umurnya, dengan paksa menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Para penonton di dekatnya, melihat kejadian ini, semuanya terkesiap. Hehehe, apa kamu pikir menggunakan teknik-teknik ini akan membuatmu jadi lawanku? Xiao Fan mencibir, ia tak tinggal diam, mengeluarkan sejumlah besar artefak spiritual sekali pakai dan menyerang Xing Yangsu. Duar, duar, duar. Sejumlah besar artefak dua sekali pakai meraung, meletuskan aura yang mengerikan. Setiap artefak spiritual sekali pakai memiliki kekuatan pukulan sekuat tenaga dari seorang kultivator tahap awal ranah Sensui. Bocah, kamu curang. Xing Yangsu meraung, wajahnya memerah karena marah. Semua adil dalam pertarungan. Xiao Fan berkata acuh tak acuh, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu hina. Xing Yangsu murka. Dia melawan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Fan. Pada saat ini, Xing Yangsu benar-benar menjadi bahan tertawaan di mata orang-orang di sekitarnya. Duar. Xiao Fan memanfaatkan kesempatan itu, sosoknya lenyap bak hantu, ia meninju Xing Yangsu di bagian belakang jantungnya, menembus dadanya. Xing Yangsu memuntahkan seteguk besar darah, dan ditambah dengan serangan balik dari teknik rahasia, auranya menurun drastis. Melihat kondisi Xing Yangsu yang buruk, Xiao Fan langsung melancarkan serangan dahsyat. Duar, duar, duar. Pada saat ini, Xing Yangsu sangat menderita, tubuhnya hancur, dan cahaya jiwa spiritualnya redup, gluk. Gluk, gluk. Semua penonton di dekatnya terkesiap. Jika ini terus berlanjut, Xing Yangsu mungkin akan mati di sini. Benar juga, kan kalau begini terus, Xing Yangsu pasti akan kehilangan nyawanya. Seruan terus terdengar dari dekat. Berhenti. Pada saat ini, suara Tuan Kota Dewa Ungu terdengar dari kehampaan. Akan tetapi, setelah mendengar suara Tuan Kota Dewa Ungu, Xiao Fan tidak menunjukkan niat untuk berhenti, sebaliknya, dia memukul lebih keras. Duar. Duar, duar. Dalam sekejap mata, tubuh Xing Yangsu hancur lebih dari 10 kali, dan cahaya jiwa spiritualnya hampir padam. Kamu berhenti. Melihat kata-katanya hanya membuat Xiao Fan menyerang lebih keras, wajah Tuan Kota Dewa Ungu langsung menjadi gelap. Makai, yang menonton dari samping, juga terkejut. Apakah Xiao Fan berniat menentang perintah Tuan Kota Dewa Ungu? Duar, duar, duar. Xiao Fan sekali lagi menghancurkan tubuh Xing Yangsu, memperlihatkan senyum haus darah. Maaf, Tuan Kota, ini pertarungan hidup dan mati. Salah satu dari kami harus mati. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Tuan Kota Dewa Ungu tertegun, lalu meledak marah. Kamu berhenti. Ini Kota Dewa Ungu, tidak. Ada aturan seperti itu. Tapi ada aturan dalam diriku. Karena orang ini memprovokasiku dan menunjukkan niat membunuh, dia harus mati. Raung Xiao Fan melanjutkan serangannya yang ganas, terus-menerus menghancurkan sisa-sisa tubuh Xing Yangsu yang hancur. Sekarang, kecepatan pemulihan Xing Yangsu menjadi semakin lambat, di ambang kehancuran. Anak ini gila. Apa-apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dia benar-benar berani menentang perintah Tuan Kota. Semua orang di sekitar tercengang, kamu berhenti. Tuan Kota Dewa Ungu murka, ia tak lagi peduli dengan statusnya. Saat berikutnya, Tuan Kota Dewa Ungu muncul di arena, menghalangi Xiao Fan. Salam, Tuan Kota. Xiao Fan melihat Tuan Kota Dewa Ungu, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk, ekspresinya tenang. Tuan Kota Dewa Ungu menghela napas, ia melirik Xing Yangsu, yang perlahan memulihkan tubuhnya. Tubuhnya telah hancur, cahaya jiwa spiritualnya redup, dan ia baru saja menggunakan teknik rahasia.
Butuh setidaknya 500 tahun untuk pulih ke puncaknya. Ini juga berarti bahwa selama 500 tahun ke depan, Xing Yangsu tidak akan dapat melayaninya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, wajah Tuan Kota Dewa Ungu memucat. Ia sangat ingin menghadapi Xiao Fan, tetapi kemudian ia berpikir untuk membiarkan Xiao Fan memasuki alam rahasia untuk nanti. Maka, Tuan Kota Dewa Ungu menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Baiklah, pertarungan ini berakhir. Xing Yangsu terluka. Dia bukan lawanmu. Tuan Kota Dewa Ungu memaksakan senyum. Menyaksikan pemandangan ini, para penonton semakin tercengang. Tuan Kota tidak marah. Sebaliknya, dia malah tersenyum pada pemuda yang menentang perintahnya. Kenapa? Peristiwa ini benar-benar mengubah pemahaman mereka. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, tidak menunjukkan permintaan maaf karena baru saja menentang Tuan Kota Dewa Ungu. Tuan Kota, aku kalah. Pada saat ini, Xing Yangsu yang terluka perlahan-lahan membentuk kembali tubuh yang baru, tetapi wajahnya pucat, dan kekuatannya kurang dari 1/10 dari puncaknya. Kamu percaya apa yang kukatakan sekarang, kan? Dia lebih kuat darimu, ucap Tuan Kota Dewa Ungu perlahan. Aku percaya ini semua salahku. Xing Yangsu mengangguk, wajahnya pucat. Baiklah, mundur. Tuan Kota Dewa Ungu melambaikan tangannya. Ya, Xing Yangsu mengangguk dan meninggalkan arena. Melihat Xing Yangsu pergi, Xiao Fan tetap tanpa ekspresi. Berurusan dengan Xing Yangsu awalnya hanya agar Tuan Kota Dewa Ungu melihatnya, dan Xiao Fan juga ingin menguji kekuatannya saat ini. Setelah pertukaran dengan Xing Yangsu tadi, Xiao Fan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya saat ini. Xiao Fan memperkirakan kekuatannya kira-kira antara ranah Sensui tingkat kedua dan ketiga. Jika dia mengerahkan segenap kemampuannya, dia bahkan mungkin dapat bersaing dengan kultivator tingkat keempat ranah Sensui. Baiklah, kamu juga sebaiknya kembali dan beristirahat dengan baik. Tuan Kota Dewa Ungu menghembuskan napas, menatap Xiao Fan dan perlahan tersenyum. Tuan Kota, itu ada sesuatu. Xiao Fan terkekeh datar. Ada apa? Bicaralah. Tuan Kota Dewa Ungu terkejut. Hehehe, aku mulai kehabisan pil lagi. Dan artefak spiritual sekali pakai yang barusan aku pakai sudah habis, kata Xiao Fan dengan canggung dan tampak malu. Mendengar kata-kata Xiao Fan, wajah Tuan Kota Dewa Ungu berkedut. Kamu pergi dengan Makai nanti. Tuan Kota Dewa Ungu ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Tanggal yang disepakati sudah semakin dekat, dan perlu untuk menenangkan Xiao Fan sekarang agar dia dapat berusaha keras untuknya nanti. Pada titik ini, Tuan Kota Dewa Ungu hanya bisa bertahan dan memberi Xiao Fan beberapa manfaat. Baiklah, terima kasih, Tuan Kota, kata Xiao Fan gembira. Ia menoleh ke Makai. Saudara Makai, ayo pergi Makai. Makai telah mendengar percakapan Xiao Fan dan Tuan Kota Dewa Ungu dengan jelas tadi. Baiklah, kata Makai dengan ekspresi muram, sambil mengikuti Xiao Fan pergi. Sebelum pergi, Makai mendengar suara Tuan Kota Dewa Ungu di telinganya. Jangan biarkan dia membeli terlalu banyak. Mendengar kata-kata Tuan Kota Dewa Ungu, Makai tampak kesal dan berpikir, bisakah aku mengendalikan anak ini? Xiao Fan seperti orang yang berbeda begitu memasuki pasar. Dia ingin membeli semua yang dia lihat. Xiao Fan dan Makai memasuki pasar. Tentu saja, sesuai dugaan Makai, Xiao Fan menginginkan apapun yang dilihatnya, tanpa sedikit pun kesopanan. Karena pertarungan Xiao Fan dengan Xing Yangsu barusan, reputasinya di Kota Dewa Ungu telah terbentuk sepenuhnya, dan semua orang mengenalinya. Semua pemilik toko, saat melihat Xiao Fan, seperti melihat dewa kekayaan, menarik Xiao Fan untuk memperkenalkan barang-barang kepadanya lagi, dan Xiao Fan adalah orang yang murah hati, menginginkan apapun yang dilihatnya. Makai memotong pembicaraannya berulang kali, namun sia-sia. Xiao Fan tidak mendengarkan sama sekali. Makai sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia mengirim pesan kepada Tuan Kota Dewa Ungu, mengatakan ia tidak bisa mengendalikan Xiao Fan dan meminta Tuan Kota untuk memikirkan solusi. Tapi solusi apa yang dimiliki Tuan Kota Dewa Ungu?
Waktu untuk memasuki alam rahasia semakin dekat. Ditambah lagi dengan ujian Xiao Fan barusan, keretakan sudah terbentuk antara Xiao Fan dan dia. Tuan Kota Dewa Ungu sangat menyadari bahwa Xiao Fan melakukan ini dengan sengaja. Pada akhirnya, Tuan Kota Dewa Ungu hanya bisa menanggungnya. Xiao Fan bisa membeli apa saja yang disukainya. Pada hari ini, Xiao Fan menghabiskan total 55 juta batu bintang dewa. Ketika Makai melunasi tagihannya, dia hampir pingsan. 55 juta batu bintang dewa, itu angka yang sangat besar. Namun pada akhirnya, Makai masih menyuruh seseorang melunasi tagihannya, dan setengah dari perbendaharaan istana Tuan Kota terkuras dalam sekejap. Hahaha, terima kasih, Saudara Makai, sudah menemaniku, kata Xiao Fan dengan gembira. Setelah kembali ke penginapannya, Xiao Fan bahkan memberi Makai 2 botol pil sebagai ucapan terima kasih. Makai, tidak masalah. Makai menggertakkan giginya dan menerima pil. Setelah Xiao Fan memasuki penginapan, Makai memeriksa pil. Melihatnya, wajah Makai berkedut. Karena pil ini pil untuk menenangkan pikiran. Anak ini. Makai menggertakkan giginya, dipenuhi rasa marah. Makai melaporkan masalah ini ke Tuan Kota Dewa Ungu. Mendengar ini, Tuan Kota Dewa Ungu tak dapat menahan senyum kecut. Anak ini cukup menarik. Tuan Kota Dewa Ungu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Kota, apakah kita benar-benar akan terus menurutinya? Makai berkata tanpa daya, benar-benar khawatir Xiao Fan akan memintanya berbelanja lagi. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau dia mau keluar akhir-akhir ini, bilang saja ini perintahku agar dia istirahat dengan baik, kata Tuan Kota Dewa Ungu pelan. Ya, Makai mengangguk. Selama 7 hari terakhir, Xiao Fan tidak meninggalkan penginapannya. Xiao Fan mengonsumsi sejumlah besar pil, dan auranya melonjak, mencapai tingkat yang menakutkan. Akhirnya, pada hari terakhir, Tuan Kota Dewa Ungu secara pribadi datang untuk mencari Xiao Fan, untuk membawanya ke alam rahasia. Xiao Fan, saatnya kita pergi. Tuan Kota Dewa Ungu berdiri di luar penginapan Xiao Fan, ekspresinya serius. Detik berikutnya, pintu batu penginapan terbuka, dan Xiao Fan perlahan keluar. Energi yang terpancar darinya tertahan, namun lebih kuat dari sebelumnya. Melihat energi Xiao Fan saat ini, mata Tuan Kota Dewa Ungu menyipit. Belum lama berlalu, kekuatan Xiao Fan benar-benar meningkat lagi. Ya, aku siap. Xiao Fan mengangguk. Hahaha, bagus sekali, ayo pergi. Tuan Kota Dewa Ungu tersenyum, lalu menuntun Xiao Fan ke mansion Tuan Kota dan berangkat menggunakan susunan teleportasi mansion tersebut. Dalam sekejap, 3 hari kemudian. Apakah kita belum sampai, Tuan Kota? Xiao Fan melihat ke arah Tuan Kota Dewa Ungu. Dia dan Tuan Kota Dewa Ungu telah bepergian selama 3 hari, di mana mereka telah berganti susunan teleportasi lebih dari selusin kali, namun mereka masih belum mencapai tujuan mereka. Segera, jangan terburu-buru, kata Tuan Kota Dewa Ungu perlahan. Xiao Fan menghela napas dan mengangguk tak berdaya. Setengah hari kemudian, Tuan Kota Dewa Ungu memimpin Xiao Fan terbang selama sehari semalam, melewati berbagai area berbahaya, dan akhirnya mencapai tujuan mereka. Ini adalah alam rahasia api. Kita sudah sampai, ini dia, kata Tuan Kota Dewa Ungu pelan. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, ekspresi Xiao Fan terkejut, karena semua yang ada di dekatnya berwarna merah menyala, sungai yang mengalir adalah lahar, dan semua tanaman adalah tanaman beratribut api, yang mengandung kekuatan yang mengerikan. Hahaha, kamu tahu kenapa aku memilihmu? Selain kekuatanmu, ada alasan lain, yaitu kekuatan bawaan. Kekuatan bawaan klan Singa Api punya kelebihan di sini. Melihat keterkejutan Xiao Fan, Tuan Kota Dewa Ungu berkata perlahan. Xiao Fan mengangguk, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Baiklah, ikuti aku, kata Tuan Kota Dewa Ungu perlahan, menuntun Xiao Fan ke kedalaman alam rahasia. Sepanjang jalan,
Tuan Kota Dewa Ungu juga memperkenalkan alam rahasia ini ke Xiao Fan. Nanti kamu akan memasuki alam rahasia lagi, yaitu alam rahasia di dalam alam rahasia. Keberadaan alam rahasia ini untuk melindungi tempat itu, mengerti? Kata Tuan Kota Dewa Ungu perlahan. Mendengar kata-katanya, Xiao Fan benar-benar terkejut. 1 jam kemudian, Tuan Kota Dewa Ungu menuntun Xiao Fan ke kedalaman. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengambil banyak jalan memutar. Jika bukan karena Tuan Kota Dewa Ungu yang memimpin jalan, Xiao Fan pasti akan kesulitan menemukan tempat ini sendirian. Ketika Tuan Kota Dewa Ungu dan Xiao Fan tiba, lebih dari selusin kultivator telah tiba di sana. Di antara mereka, 6 di antaranya merupakan kultivator ranah Sensui seperti Tuan Kota Dewa Ungu, dan di sebelahnya ada 6 kultivator puncak ranah Senjun. Melihat adegan ini, ditambah dengan penjelasan Tuan Kota Dewa Ungu sebelumnya kepada Xiao Fan langsung paham bahwa ke-6 orang itulah yang nantinya akan memasuki alam rahasia dan mencari peluang bersamanya di dalam. Saat melihat Tuan Kota Dewa Ungu tiba, semua orang menoleh, dan saat mereka melihat Xiao Fan, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Chu Xingguang, apakah anak ini yang kamu kirim? Seorang wanita berbicara perlahan, dia juga seorang kultivator ranah Sensui. Beberapa orang lainnya juga menatap Tuan Kota Dewa Ungu dengan tatapan ingin tahu. Benar, itu dia. Si Tuan Kota Dewa Ungu mengangguk. Chu Xingguang, kamu gila membiarkan seorang anak ranah Wusheng masuk. Yang lain juga menatap Chu Xingguang, ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Hehehe, itu dia. Aturan kita di bawah ranah Senjun. Tidak ada yang bilang kita harus ranah Senjun, kan? Kata Tuan Kota Dewa Ungu pelan. Mendengar kata-kata Tuan Kota Dewa Ungu, Xiao Fan tetap tanpa ekspresi. Dia menatap beberapa orang lainnya, menilai kekuatan mereka. Chu Xingguang, ini orang yang kamu pilih sendiri. Kalau akhirnya tidak ada untungnya, jangan salahkan kami. Seorang pria berbicara dengan dingin. Tepat sekali, Chu Xingguang, kurasa kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar ingin memasukkan seorang kultivator ranah Wusheng, apalagi anak ini baru ranah Wusheng tingkat pertama. Kurasa kamu sudah menyerah dan tidak mau menerima keuntungan apapun. Yang lain juga angkat bicara, tetapi Chu Xingguang mengabaikan kata-kata mereka. Baiklah, berhenti mengoceh. Aku tidak akan menyesali pilihanku, kata Chu Xingguang perlahan. Mendengar sikap tegas Chu Xingguang, yang lain tidak melanjutkan mengatakan apapun. Waktu berlalu dengan lambat, 3 hari berlalu dengan cepat, dan 3 kultivator ranah Sensui dan 3 kultivator ranah Senjun lainnya tiba. Setelah mereka tiba, semua mata juga tertuju pada Xiao Fan. Mereka juga memiliki pertanyaan yang sama dengan beberapa orang sebelumnya, namun Chu Xingguang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ia tampak tenang. Baiklah, semuanya sudah di sini, kita bisa mulai. Beberapa yang lain mengangguk. Semua kultivator ranah Sensui, termasuk Chu Xingguang, membentuk tangan segel dan membuka segel dari lukisan kuno di dinding batu. Melihat ini, Xiao Fan terkejut. Jika bukan karena Chu Xingguang yang memimpin jalan, bahkan jika Xiao Fan tiba di sini, dia mungkin tidak akan menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Di saat yang sama, hati Xiao Fan dipenuhi kewaspadaan. Ia bukan orang kepercayaan Chu Xingguang. Jika ia tahu rahasia besar mereka, ia harus berhati-hati agar Chu Xingguang tidak membungkamnya setelah meninggalkan alam rahasia. Baiklah, kalian semua masuk. Ingat, 7 hari kalian hanya punya 7 hari, mengerti? Kata seorang kultivator ranah Sensui dengan suara berat. Chu Xingguang menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara yang dalam, hati-hati nanti, mengerti? Xiao Fan mengangguk dan memasuki lukisan kuno. Kultivator ranah Senjun lainnya juga memasuki lukisan kuno satu demi satu. Di dalam lukisan kuno terdapat ruang terpisah, yang berisi kekuatan atribut api yang lebih kaya. Rasanya semua hal akan berubah menjadi abu di sini, setelah Xiao Fan dan yang lainnya masuk. Chu Xingguang dan yang lainnya menghentikan aksi mereka. Setelah itu, mereka bergantian mengawasi alam rahasia, seolah-olah alam rahasia akan tiba-tiba runtuh.
Chu Xingguang, kamu benar-benar gila. Membiarkan anak ranah Wusheng masuk. Pada saat ini, seorang kultivator ranah Sensui yang baru datang, berbicara, jika kamu tidak ingin datang, kamu tidak perlu datang. Untuk apa repot-repot? Hehehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chu Xingguang perlahan. Di dalam alam rahasia, setelah Xiao Fan dan yang lainnya masuk, mereka semua sangat terkejut. Pada dasarnya ini adalah pertama kalinya mereka masuk ke sini. Tempat ini panasnya mengerikan, kata seorang kultivator puncak ranah Senjun, langsung mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung. Yang lainnya juga mengambil tindakan, membentuk perisai pelindung untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah mereka mengaktifkan perisai pelindung mereka semua menatap Xiao Fan, namun, Xiao Fan tidak terluka. Bukan hanya tidak terluka, dia bahkan lebih tenang dari mereka. Ada apa? Kenapa kalian semua menatapku? Tanya Xiao Fan dengan tenang, kamu tidak takut dengan suhu tinggi di sini? Seorang wanita tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak takut, kata Xiao Fan dengan tenang. Mendengar kata-kata Xiao Fan, orang-orang itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Akan tetapi, salah satu dari mereka memperhatikan simbol ilahi di dahi Xiao Fan. Pantas saja kamu baik-baik saja, jadi itu adalah simbol ilahi atribut api, gumam orang itu. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Mendengar perkataan orang tersebut, yang lain pun ikut tertegun sejenak, lalu semuanya menunjukkan ekspresi sadar. Simbol ilahi atribut api memiliki keunggulan unik di sini. Sungguh beruntung. Nak, hati-hati nanti, jangan sampai terbakar sampai mati. Bahkan dengan simbol ilahi, itu tidak bisa melindungimu selamanya. Semua orang berbicara, semuanya percaya bahwa Xiao Fan dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan dari alam rahasia berkat simbol ilahinya. Terima kasih sudah mengingatkan. Xiao Fan tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Pada saat ini, seseorang pergi lebih dulu. Yang lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah itu, mereka akan berpencar untuk mencari peluang di dalam alam rahasia. Xiao Fan menghela napas, sosoknya langsung menghilang. Pada saat yang sama, api iblis Cixiao di dalam tubuh Xiao Fan bergerak gelisah. Setelah tiba di alam rahasia, api iblis Cixiao merasakan aura kuat yang berasal dari api, ingin keluar dan melahap api di sana. Namun, Xiao Fan untuk sementara tidak mengizinkan api iblis Cixiao meninggalkan tubuhnya. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di sebuah ruangan. Ruang ini kuno dan seharusnya menyimpan banyak barang sebelumnya, tetapi sekarang kosong, sudah dikosongkan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik, dan pergi, menuju lokasi berikutnya untuk menyelidiki. Reruntuhan ini telah dikunjungi berkali-kali, jadi wajar saja jika tempat ini kosong. Memasuki reruntuhan seperti itu, keuntungan apapun hanya didasarkan pada keberuntungan. Dan begitu keuntungan diperoleh, keuntungan itu pastilah peluang yang tersembunyi dalam-dalam yang pastinya bernilai besar. Di sini, yang perlu lebih dikhawatirkan adalah orang lain yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Lagi pula, tidak masalah jika setiap orang tidak memperoleh apapun, tetapi begitu seseorang menemukan sesuatu, maka bahaya akan mengikuti. Itulah sebabnya semua orang begitu harmonis saat memasuki alam rahasia, karena semua orang memiliki niat yang sama, menunggu orang lain memperoleh peluang, lalu bertindak untuk merebutnya. Karena itu jugalah yang dipikirkan Xiao Fan, jika Xiao Fan tidak dapat menemukan apapun, maka ia akan merampok yang lain. Dalam perjalanan ke sini, Chu Xingguang telah memberitahu Xiao Fan bahwa di sini, hidup dan mati bukanlah masalah, siapapun yang memegang peluang adalah pemiliknya. Di luar, Chu Xingguang dan ranah Sensui lainnya memiliki kesepakatan yang sama. Peluang hanya ditentukan pada saat meninggalkan alam rahasia, siapapun yang memegang peluang pada saat itu adalah pemiliknya. Sosok Xiao Fan lenyap, dan sesaat kemudian ia tiba di arena beladiri. Arena beladiri sudah rusak parah, dengan banyak sekali bercak darah yang tersisa di atasnya. Darah ini sudah tua, gumam Xiao Fan,
memperkirakan bahwa noda darah ini setidaknya berusia beberapa juta tahun, tetapi masih mengandung aura yang mengerikan, membuktikan sifatnya yang luar biasa. Sama sekali tidak sederhana, gumam Xiao Fan sambil melihat sekeliling, tidak merasakan aura orang lain. Xiao Fan segera menggunakan teknik rahasia, bermaksud untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk apapun di dalam noda darah ini. Dulu, ketika di diagram bintang, Xiao Fan telah melihat teknik rahasia yang dapat melacak kembali ke masa lalu melalui noda darah yang tersisa. Xiao Fan ingin melihat apakah dia bisa menemukan rahasia reruntuhan melalui noda darah. Xiao Fan membentuk segel tangan, cahaya keemasan berkelap-kelip di ujung jarinya. Saat berikutnya, noda darah yang awalnya kering perlahan mengalir, dan pemandangan memasuki pikiran Xiao Fan. Memang pertempuran besar yang tak terbayangkan pernah terjadi di sini, dan waktunya terlalu kuno untuk diperkirakan. Xiao Fan bergumam, melihat kebenaran yang terkandung dalam noda darah, ekspresi terkejut yang tak disembunyikan muncul di wajahnya. Pemilik noda darah itu dulunya adalah salah satu kultivator alam rahasia, dan alam rahasia ini dulunya adalah sekte yang kuat yang telah melalui baptisan perang bertahun-tahun yang lalu baru kemudian menjadi seperti sekarang ini. Melalui noda darah, Xiao Fan juga belajar banyak tentang lukisan kuno alam rahasia. 1/4 jam kemudian, Xiao Fan menghembuskan napas, melepaskan segel tangan, dan pemandangan dalam pikirannya menghilang. Memikirkannya, sepertinya masalah di alam dewa abadi juga sangat rumit. Xiao Fan bergumam, alam dewa abadi saat ini terbagi menjadi 3 tingkatan wilayah, tetapi alam dewa abadi sebelumnya tidak seperti ini, dan tidak diketahui kapan ia berevolusi menjadi saat ini. Xiao Fan menghembuskan napas, tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. 7 hari sosok Xiao Fan menghilang, menju ke tempat yang dilihatnya dalam pemandangan di benaknya, ingin melihat berapa banyak peluang yang tersisa. Setelah sosok Xiao Fan menghilang, sebuah bayangan hitam aneh melintas, diam-diam mengikuti Xiao Fan. Melalui ingatan sang pemilik noda darah, Xiao Fan memperoleh pemahaman mendalam mengenai alam rahasia. Tempat itu dulunya merupakan gudang harta karun, yang berisi banyak harta sekte, dan kapanpun sekte ingin hadiah, mereka akan mengambil berbagai peluang dari dalamnya. Di antara semuanya, peluang terbesar adalah satu mimpi langit dan laut. Mengenai efek satu mimpi langit dan laut, Xiao Fan hanya melihat sekilas dalam adegan. Namun, melalui reaksi sisa noda darah, Xiao Fan dapat merasakan sifat luar biasa satu mimpi langit dan laut. Terlebih lagi, melalui kenangan di masa itu, setiap orang yang menerima baptisan satu mimpi langit dan laut kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, Xiao Fan menyimpulkan bahwa satu mimpi langit dan laut adalah harta karun tertinggi. Aku penasaran apakah itu masih ada di sana, gumam Xiao Fan. Pemilik noda darah itu tidak tahu lokasi pasti satu mimpi langit dan laut, tetapi mengetahui beberapa lokasi rahasia di dalam alam rahasia. Xiao Fan berencana pergi ke tempat-tempat itu satu persatu untuk memeriksa, dan mungkin dia akan menemukan satu mimpi langit dan laut. 1/2 jam kemudian, Xiao Fan tiba di titik harta karun terdekat, tetapi sayangnya, tidak ada apapun di dalamnya. Alam rahasia telah ditemukan oleh Tuan Kota Dewa Ungu dan yang lainnya sejak lama, dan telah dijarah sebelumnya, bukan alam rahasia yang baru ditemukan. Berapa banyak peluang yang masih tersisa di dalamnya, tidak seorang pun dapat benar-benar mengetahuinya, bahkan mungkin tidak ada satupun peluang yang tersisa. Xiao Fan tidak ragu-ragu dan langsung pindah ke tempat berikutnya. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan datang dengan tangan kosong. 1/2 hari kemudian, Xiao Fan akhirnya menemukan harta karun tertinggi yang tersisa. Itu adalah zirah yang rusak, yang tampilannya tidak berbeda, tetapi Xiao Fan merasakan aura yang tidak biasa. Lebih jauh lagi, Xiao Fan sangat jelas tentang satu hal, jika tidak berguna, tidak akan disembunyikan di sini. Sayang sekali, aura dari noda darah terlalu lemah, dan pemandangan yang kulihat terlalu sedikit, gumam Xiao Fan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Fan segera memasukkan zirah yang rusak itu ke dalam diagram bintang.
Setelah Xiao Fan mengumpulkan zirah yang rusak, dia segera meninggalkan tempat itu. Dalam bayangan, sosok itu berkedip-kedip, terus mengikuti Xiao Fan dengan tenang. Xiao Fan masih belum menyadari sosok yang diam-diam mengikutinya. Namun, Xiao Fan selalu merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ia sedang diawasi oleh sepasang mata tak kasat mata. Perasaan ini sangat aneh. Jangan terlalu dipikirkan, gumam Xiao Fan. Sehari kemudian, Xiao Fan menemukan peluang lain, tetapi peluang di dalamnya sangat biasa, beberapa teknik kultivasi terfragmentasi. Tentu saja, Xiao Fan tidak menyukai teknik kultivasi ini. Teknik kultivasi di diagram bintangnya adalah yang terbaik, bahkan tak tertandingi di alam dewa abadi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum getir. Karena ia telah menemukannya, tak ada alasan untuk meninggalkannya. Sekalipun itu tak berguna baginya, ia harus membawa mereka semua. Tepat saat Xiao Fan hendak bertindak, dia merasakan aura yang kuat mendekat, mencapainya dalam sekejap. Hahaha nak, aku tidak menyangka, tapi keberuntunganmu sungguh bagus. Kamu benar-benar bisa menemukan hal-hal baik. Pendatang baru itu tertawa terbahak-bahak. Melihat tumpukan teks kuno, matanya berbinar. Xiao Fan memandang orang ini, yang merupakan salah satu dari kultivator ranah Senjun yang masuk bersamanya. Namun, Xiao Fan tidak merasakan aura berbahaya apapun dari orang ini. Nak, berikan aku teks-teks kuno ini, dan kamu boleh pergi. Orang itu berbicara perlahan. Namanya Ding Yi, dan dia juga seorang kultivator yang mampu menantang mereka yang berada di atas levelnya. Dia juga memiliki teknik gerakan yang mengesankan, yang ia pahami dari sebuah metode rahasia yang hilang dan tak sengaja ia dapatkan. Xiao Fan terkejut, ia melirik teks-teks kuno yang terfragmentasi, menaksir nilainya. Teknik-teknik kuno ini tidak memiliki nilai apapun baginya. Xiao Fan mempertimbangkan untung ruginya dan memutuskan untuk menyerahkannya untuk saat ini. Ketika alam rahasia hampir berakhir, ia akan menyerang Ding Yi dan merebut kembali teks-teks kuno tersebut. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat Xiao Fan segera berbalik untuk pergi, Ding Yi tertegun, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu nak, tunggu. Ding Yi segera berteriak untuk menghentikan Xiao Fan, lah merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan normal, siapapun yang menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak akan mudah menyerahkan harta karun yang mereka temukan. Pasti ada yang aneh tentang ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Xiao Fan dengan suara berat, menatap Ding Yi dengan dingin. Nak, apa kamu diam-diam mengambil harta karun penting, sehingga kamu ingin segera pergi? Ding Yi meraung, sosoknya menghilang seperti hantu, lalu muncul kembali di hadapan Xiao Fan sesaat kemudian. Ding Yi merasa tebakannya tidak mungkin salah. Mendengar kata-kata Ding Yi, Xiao Fan terkejut, dan kemudian mengerti alasannya, menyadari bahwa pihak lain terlalu memikirkannya. Hehehe, kamu menarik sekali, Xiao Fan mencibir. Dia belum pernah melihat orang yang punya kecenderungan bunuh diri seperti Ding Yi. Nak, berikan semua cincin penyimpanan milikmu padaku, kata Ding Yi dengan suara dalam. Aura puncak ranah Senjun meletus, mengunci Xiao Fan dengan erat. Hehehe, kamu ingin mati, kata Xiao Fan dingin. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Ding Yi langsung terkejut. Nak, kamu sedang mencari kematian. Duar. Ki Ding Yi melejit, menyerbu ke arah Xiao Fan, berniat menekan Xiao Fan dengan cara yang menggelegar. Nak, kamu yang minta. Raung Ding Yi. Hehehe, itu juga yang ingin kukatakan padamu. Xiao Fan mencibir dan langsung melayangkan pukulan. Cahaya tinju yang mengerikan meraung, memancarkan aura yang tajam. Merasakan kengerian cahaya tinju Xiao Fan, wajah Ding Yi berubah drastis. Sialan, Ding Yi cepat-cepat menghindari pukulan Xiao Fan. Kamu, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Ding Yi tampak terkejut. Kalau saja dia tidak gesit, pukulan itu pasti akan melukainya dengan parah. Kamu terlalu lemah. Xiao Fan mencibir, sosoknya menghilang seperti hantu. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dari Ding Yi. Apa?
Melihat kecepatan lawan juga begitu cepat, Ding Yi tidak bisa menahan diri untuk berseru. Xiao Fan memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan pukulan lain. Pukulan ini tidak hanya mengandung kekuatan pemusnahan dari ranah Wusheng, tetapi juga mengintegrasikan ribuan kekuatan hukum, membuat pukulan yang dilepaskan terasa begitu ringan dan mengerikan. Duar, duar, cahaya pukulan yang kuat meraung. Ding Yi, yang lengah, terkena pukulan di kaki kirinya. Kaki kirinya lenyap dalam sekejap mata, bahkan tulangnya pun tak tersisa. Sialan, ekspresi Ding Yi berubah drastis, ia langsung tahu ia telah menendang pelat besi. Dia mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh dalam hatinya. Akankah Tuan Kota Dewa Ungu mengirim kultivator ranah Wusheng ke kematian mereka? Ding Yi bahkan tidak sempat pulih dari cedera kaki kirinya. Dia berbalik dan berlari. Kamu mau kemana? Xiao Fan meraung, langsung melepaskan ratusan pukulan, namun Ding Yi menghindarinya satu persatu. Ding Yi membakar darah esensinya, dan dengan kecepatannya yang mengesankan, dia lenyap dalam sekejap mata. Menyebalkan sekali, kata Xiao Fan dengan kesal. Sosok Xiao Fan menghilang, ia segera mengumpulkan semua buku kuno yang rusak ke dalam diagram bintang, lalu menuju ke lokasi berikutnya. Xiao Fan sangat tertarik pada satu mimpi langit dan laut, ia merasa bahwa satu mimpi langit dan laut pasti masih ada. Terlebih lagi, para kultivator ranah Sensui seperti Tuan Kota Dewa Ungu, tujuan akhir mereka mungkin adalah satu mimpi langit dan laut. Kalau tidak, mengingat situasi saat ini di alam rahasia, mengapa mereka mengirim orang ke sini setiap 100 tahun? Mengapa mereka bersusah payah melindungi alam rahasia? Tentu saja, ini semua hanya tebakan Xiao Fan. Dalam sekejap, 2 hari kemudian. Selama waktu ini, Xiao Fan mengunjungi beberapa tempat lain, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Ia bahkan menemukan puluhan ribu batu bintang dewa, dan beberapa kristal yang kekuatan spiritual dan pesona ilahinya melampaui batu bintang dewa. Xiao Fan tidak tahu apa itu, jadi ia menyimpannya sementara. Apa aku tak punya keberuntungan? Xiao Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Separuh waktu telah berlalu. Jika dia masih tidak menemukan apapun, perjalanan keruntuhan ini akan sia-sia. Bayangan hitam yang diam-diam tersembunyi di belakang Xiao Fan masih ada di sana, diam-diam mengikuti Xiao Fan sepanjang waktu. Dalam sekejap, 2 hari berlalu, menyisakan kurang dari 2 hari hingga batas 7 hari. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini ia berada di aula yang luas, tanpa ada apa-apa di sekitarnya. Xiao Fan mendesah, hendak pergi. Nak, jangan pergi, ada harta karun di sini. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul dalam pikiran Xiao Fan. Harta karun. Xiao Fan tertegun, lalu segera bersemangat, dan bertanya kepada diagram bintang apa yang sedang terjadi. Aku merasakan aura harta karun kekacauan di sini. Benar, pasti benar, kata diagram bintang cepat-cepat, ada harta karun kekacauan. Ada harta karun kekacauan di sini. Xiao Fan tampak ngeri. Diagram bintang adalah harta karun surgawi, jadi tidak mengherankan jika ia dapat merasakan aura harta karun kekacauan. Itu benar, di mana itu? Wajah Xiao Fan berseri-seri karena gembira. Jangan cemas, tunggu, biarkan aku merasakannya dengan saksama. Diagram bintang berbicara perlahan, memancarkan gelombang fluktuasi aura aneh ke seluruh aula besar untuk menemukan harta karun kekacauan. Xiao Fan tetap diam, wajahnya dipenuhi kegembiraan, menunggu jawaban diagram bintang. Tetapi kemudian, setelah mendengar kata-kata diagram bintang, ekspresi Xiao Fan berubah. Nak, kamu ceroboh. Ada seseorang di dekat sini. Orang itu sedang mengawasimu, dan kekuatannya tidak lemah. Hati-hati. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan menunjukkan ekspresi waspada, dan kemudian menyembunyikan kewaspadaannya lagi. Di mana dia? Apa kekuatannya? Xiao Fan buru-buru bertanya kepada diagram bintang apakah dia lawannya. Kamu seharusnya bisa mengalahkannya, tapi kemampuan penyembunyiannya sangat kuat. Hati-hati dengan serangan diam-diamnya.
Diagram bintang berbicara perlahan. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan merasa lega. Baiklah, kamu terus mencari lokasi harta karun kekacauan. Xiao Fan mengirimkan suaranya miliknya, memberitahu diagram bintang. Di bawah bagian atas aula diagram bintang berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk dan berjalan ke bagian atas aula. Lantai di sini sangat rusak. Awalnya, seharusnya ada kursi bangsawan, tetapi sekarang kosong. Ekspresi Xiao Fan mengeras, dan ia langsung mulai menggali. Batu di bawahnya sungguh luar biasa, mampu menahan serangan dari ranah Senjun. Xiao Fan terus-menerus memukul puluhan kali sebelum akhirnya memecahkan batu tersebut. Setelah memecahkannya, ada lapisan tanah merah di bawahnya. Xiao Fan pernah melihat jenis tanah ini sebelumnya dalam teks kuno diagram bintang. Tanah ini disebut tanah pembakar jiwa. Bumi pembakar jiwa mengandung kekuatan atribut api yang aneh. Di permukaan, tampak seperti tanah merah biasa, tetapi setelah bersentuhan langsung, efeknya membakar jiwa spiritual. Benda ini benar-benar ada di sini, gumam Xiao Fan. Saat ini, Xiao Fan dapat memastikan bahwa pasti ada harta karun tertinggi di bawah sana. Jika tidak, tanah pembakar jiwa tidak akan digunakan untuk melindunginya. Menempatkan lapisan tanah pembakar jiwa, tampak tak mencolok, namun menghalangi semua kultivator di bawah ranah Senjun untuk menginginkannya, karena mereka tidak dapat menyentuh tanah pembakar jiwa. Namun, Xiao Fan mempunyai metodenya sendiri. Ekspresi Xiao Fan waspada, dan dia mengaktifkan teknik San Qi Huang, menciptakan klon yang identik dengan dirinya. Setelah klon dari teknik San Qi Huang muncul, ia segera mulai membubarkan tanah pembakar jiwa. Saat klon menyentuh tanah pembakar jiwa, ia langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Satu klon hanya menyebarkan satu lapisan sebelum menghilang. Xiao Fan menghela napas, dan segera memanggil klon kedua untuk melanjutkan. Akhirnya, berkat usaha 3 klon, tanah pembakar jiwa pun bubar sepenuhnya, dan Xiao Fan melihat apa yang ada di bawahnya. Ada sebuah kotak hitam kuno, yang tampaknya biasa saja. Harta karun kekacauan pasti ada di dalam. Suara diagram bintang tiba-tiba muncul di benak Xiao Fan. Mendengar hal ini, Xiao Fan segera bertindak dan meletakkan kotak hitam itu ke dalam diagram bintang. Saat kotak hitam itu diambil, Xiao Fan merasakan aura mengerikan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Mati. Raungan keras muncul di belakang Xiao Fan. Sebuah bayangan hitam, memegang belati hitam, menusuk ke arah Xiao Fan. Benar saja, bayangan hitam ini adalah sosok yang diam-diam mengikuti Xiao Fan. Duar. Namun saat belati hitam itu menyentuh Xiao Fan, baju besi emas tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Fan, menghalangi serangan belati hitam itu. Apa? Bayangan hitam itu menunjukkan ekspresi ngeri. Cari mati. Raung Xiao Fan langsung mengabaikan dirinya sendiri, meraih segenggam tanah pembakar jiwa dan melemparkannya ke bayangan hitam. Ark bayangan hitam itu menjerit dengan menyedihkan, terluka parah oleh tanah pembakar jiwa. Jiwa spiritualnya menderita serangan yang mengerikan. Orang ini juga merupakan salah satu kultivator yang memasuki alam rahasia. Namun, setelah orang ini masuk, dia diam-diam bersembunyi. Keahliannya adalah penyembunyian dan serangan diam-diam, dan bahkan simbol ilahinya mampu menyembunyikan sosoknya. Itulah sebabnya Xiao Fan tidak menemukannya sejak awal. Setelah orang ini memasuki alam rahasia, orang pertama yang ia putuskan untuk dilacak adalah Xiao Fan. Alasannya sederhana. Tuan Kota Dewa Ungu tidak akan mengirim anak-anak tingkat pertama ranah Wusheng tanpa alasan, sama seperti dirinya. Alasan dia dikirim adalah karena dia ahli bersembunyi dan melakukan serangan diam-diam. Dia ditakdirkan untuk bersembunyi diam-diam dan diam-diam memanfaatkan peluang yang diperoleh orang lain. Orang ini memilih untuk mengikuti Xiao Fan, dan pilihannya tidak salah. Setelah melihat Xiao Fan mendapatkan beberapa peluang, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Sosok hitam itu sebenarnya berniat bertindak lebih awal, tetapi menunggu peluang. Ketika ia melihat Xiao Fan mendapatkan peluang lagi, ia akhirnya tak kuasa menahan diri dan segera melancarkan aksinya.
Akan tetapi, baju sirah emas Xiao Fan melindunginya, membuat pembunuhan sosok hitam itu tidak efektif. Itu kamu, Xiao Fan berbicara. Sosok hitam itu perlahan menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Transformasinya menjadi sosok hitam merupakan efek khusus dari kepribadian ilahiyahnya. Sialan, sosok hitam itu menggertakkan giginya dengan keras, memperlihatkan ekspresi kesal, karena akibat tanah pembakar jiwa, kekuatan jiwa spiritualnya telah berkurang drastis. Sosok hitam itu berbalik untuk melarikan diri. Mau pergi, teriak Xiao Fan dingin. Dia bisa saja melepaskan Ding Yi sebelumnya karena pihak lain belum melihatnya mendapatkan harta karun kekacauan. Tapi sekarang, Xiao Fan benar-benar tidak bisa membiarkan orang di depannya pergi. Jika dia membiarkan orang ini pergi, Xiao Fan pasti akan menjadi incaran semua orang setelah meninggalkan alam rahasia. Xiao Fan terkunci erat pada aura sosok hitam itu. Karena sosok hitam itu terluka parah oleh tanah pembakar jiwa, metode penyembunyiannya sangat berkurang, dan ia dengan cepat ditangkap oleh Xiao Fan. Duar. Xiao Fan melancarkan pukulan. Kekuatan pemusnahan yang dipadukan dengan kekuatan ribuan hukum melukai sosok hitam itu dengan satu pukulan. Sosok hitam itu memuntahkan seteguk besar darah, memperlihatkan ekspresi ngeri yang tak terlukiskan. Sosok hitam itu tidak tahu bahwa baju sirah emas Xiao Fan, selain menahan serangan, juga dapat menahan semua kerusakan dengan menyerap kekuatan spiritualnya sendiri. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah pembakar jiwa pada jiwa spiritual pun dapat ditahan oleh seni dewa perang. Akan tetapi, hanya dengan menahan sentuhan tanah pembakar jiwa tadi, kekuatan spiritual Xiao Fan terkuras habis, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Namun dibandingkan dengan kemampuan menghilangkan sosok hitam, Xiao Fan tidak peduli kematianmu sudah dekat. Xiao Fan aura menjadi ganas saat ia menerjang ke tanah, bertekad untuk membunuh sosok hitam itu. Xiao Fan telah mendapatkan kotak hitam, dan sekarang dia dapat dengan sepenuh hati mengejar sosok hitam itu. Sosok hitam itu mengumpat dengan marah, membakar esensi darahnya dan mengorbankan umurnya untuk berbalik dan lari. Namun karena tidak dapat menyembunyikan dirinya sepenuhnya, dia tidak dapat lolos sama sekali dari cengkeraman Xiao Fan. Kamu bisa melepaskan Ding Yi, jadi kenapa kamu tidak melepaskanku? Setengah hari kemudian, sosok hitam itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan keras, merasa bahwa Xiao Fan terlalu tidak adil dalam tindakannya. Karena aku tidak suka melihatmu. Xiao Fan meraung, auranya semakin kuat. Mendengar kata-kata Xiao Fan, wajah sosok hitam itu berubah menjadi hijau karena marah. Apa yang kulakukan padamu? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sosok hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, bersembunyi di balik bayangan, bertindak diam-diam, dan bahkan berani menyergap. Kamu mencari kematian, kata Xiao Fan dengan marah. Sialan, kamu! Sosok hitam itu begitu marah oleh Xiao Fan hingga ia memuntahkan seteguk darah. Sepanjang perjalanan, Xiao Fan bertemu dengan 3 kultivator ranah Senjun saat mengejar sosok hitam itu. Mereka semua terkejut melihat ranah Wusheng mengejar puncak ranah Senjun. Anak ini apakah kekuatannya sekuat itu? Ya ampun, untung saja aku tidak memprovokasinya. Seorang kultivator ranah Wusheng bisa melawan ranah Senjun. Tidak, dia mengejar ranah Senjun. Orang ini tidak sederhana. Beberapa kultivator ranah Senjun yang menyaksikan kejadian ini semuanya tercengang. Nak, bagaimana kalau kamu melepaskan aku? Kamu melepaskan Ding Yi, jadi tak ada salahnya melepaskanku juga. Sosok bayangan itu berbicara, wajahnya memucat karena marah. Hehehe, tidak. Aku harus membunuhmu. Xiao Fan mencibir, serangannya semakin ganas. Kenapa? Apa bedanya Ding Yi denganku? Sosok bayangan itu meraung sambil melarikan diri. Dia tidak seburuk dirimu, jadi kamu harus mati. Teriak Xiao Fan dengan marah. Kamu sial. Sosok bayangan itu berlari menyelamatkan diri, tetapi masih tidak bisa dengan mudah melepaskan diri dari Xiao Fan. Tersembunyi dalam bayangan,
wajah Ding Yi berkedut saat dia mendengarkan Xiao Fan. Xiao Fan mengampuni dia karena dia tidak sehina sosok bayangan itu. Pada saat ini, hati Ding Yi dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, tidak yakin apa yang sedang memikirkannya. Awalnya, Ding Yi juga membenci Xiao Fan, lagi pula, dia pernah terluka parah oleh Xiao Fan, tapi kemudian, setengah hari kemudian, Xiao Fan akhirnya berhasil memojokkan sosok bayangan itu, melukainya dengan parah dan membuatnya berada di ambang kematian. Lepaskan aku akan menyetujui apapun. Sosok bayangan itu memohon. Tidak, aku harus membunuhmu, kata Xiao Fan dengan suara berat. Sosok bayangan itu, tanpa daya untuk melawan, menutup mata dalam diam. Akan tetapi, Xiao Fan tidak terburu-buru mengambil tindakan, sebaliknya, ia terlebih dahulu menggali simbol ilahi berwarna hitam dari dahi sosok bayangan itu, Ark. Sosok bayangan itu meraung sedih. Hehehe, lumayan, simbol ilahi ini bagus, aku sangat menyukainya, kata Xiao Fan riang, berencana untuk mengganti simbol ilahi nanti. Dia sangat menyukai simbol ilahi sosok bayangan itu, tersembunyi, tidak seorang pun akan mampu menemukannya. Duar, Xiao Fan segera bertindak, menghancurkan tubuh, melenyapkan jiwa spiritualnya, dan kemudian mengambil cincin penyimpanannya. Xiao Fan menghembuskan napas, menyimpan sementara simbol ilahi sosok bayangan itu ke dalam diagram bintang, lalu sosok Xiao Fan menghilang. Tidak lama kemudian, Xiao Fan kembali ke aula tempat ia memperoleh kotak hitam. Tinggal kurang dari sehari lagi hingga alam rahasia itu ditutup. Xiao Fan segera mulai menyimpan sejumlah besar tanah pembakar jiwa ke dalam diagram bintang, berencana untuk menggunakannya untuk situasi tak terduga nanti. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.